Ketersediaan pupuk bersubsidi petani di Lombok Tengah hingga tahun 2023 mendatang masih aman dan stok pupuk bersubsidi saat ini sebanyak 54 ton. Komisi 2 DPRD Lombok Tengah mengklaim ketersediaan pupuk subsidi untuk petani di Lombok Tengah tahun 2022 hingga 2023 dipastikan aman. Pasalnya, stok yang tersedia di gudang penyimpanan saat ini berjumlah 44.000 ton dan akan disalurkan ke petani secara bertahap. Terkait harga eceran tertinggi pupuk non-subsidi yang melambung tinggi, Komisi 2 DPRD Lombok Tengah berharap segera dapat diatasi. Jawaban dari distributor, dari pengecer, dari produsen itu tidak ada masalah. Sampai Desember. Tidak masalah untuk tahun tanam, tidak ada batas tahun tanam 2022, tahun 2023. Dan ketersediaan pupuk di gudang sekarang ini untuk Lombok Tengah 54.000 ton, sekarang ada di gudang sudah 3.000. Sementara itu di tengah stok pupuk subsidi yang diklaim aman, pupuk subsidi kini tak lagi diperuntukkan untuk petani tembakau. Bahkan pemerintah juga berencana akan menghapus penggunaan pupuk subsidi untuk tanaman lain, termasuk tanaman padi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Komisi 2 DPRD Lombok Barat desak pemerintah daerah segera benahi akses dan pelayanan bagi wisatawan karena minimnya fasilitas penunjang yang disiapkan. Kedatangan ratusan wisatawan ke sentra pembuatan gerabah Banyumulek beberapa waktu lalu mendapat berbagai sorotan dari Komisi 2 DPRD Lombok Barat, baik dari segi pelayanan dan fasilitas penunjang lainnya. Ketua Komisi 2 DPRD Lombok Barat mendesak pemerintah daerah segera benahi akses pelayanan serta fasilitas penunjang di sektor pariwisata. Mengambil sikap terkait tentang potensi-potensi pendapatan daerah yang harus segera dioptimalkan, dimaksimalkan karena interval waktu yang sangat sedikit, sehingga kami bersama rekan-rekan di Komisi 20 kemudian mencari langkah-langkah solutif ya. Dulu kan memang harapan kita kawasan ini kan menjadi Southern Gate, jadi pintu gerbang dari selatan, kawasan barat itu lewat kawasan selatan. Sementara itu, Sekretaris Pariwisata Lombok Barat berjanji akan melakukan pembenahan akses dan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung ke Lombok Barat. Tentu sih, karena memang permasalahan-permasalahan ini juga kita yang namanya baru dan juga kita harus membenahi apa yang kekurangan yang kita lakukan pada saat kemarin itu. Komisi 2 DPRD Lombok Barat menghimbau pemerintah daerah memberikan perhatian lebih kepada wisatawan dari segi akses hingga fasilitas pelayanan penunjang yang memadai, karena sektor pariwisata yang menjadi andalan daerah untuk menghasilkan PAD. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Jelang Natal dan Tahun Baru, okupansi hotel diprediksi mencapai 100%. Peningkatan hunian hotel ini karena meredanya COVID-19. Jelang Natal dan Tahun Baru, okupansi hotel di NTB mengalami peningkatan dan diprediksi akan mencapai 100% pasca meredanya kasus COVID-19. Salah satu hotel di Kota Mataram menyatakan okupansi hotelnya masih stabil di tengah pandemi. Hunian hotelnya mencapai 99% dan ditargetkan 100% saat Natal dan Tahun Baru. Untuk Natal ini kita kebetulan ramenya justru di periode awal sampai pertengahan Desember. Akhir-akhir itu masih belum kelihatan, tapi kalau dilihat sih dari Desember ini, kalau dilihat dari kayak budget revenue kita sih bisa ngelewatin gitu. Tapi mungkin di akhir-akhir Desember itu yang nggak terlalu rame. Tapi kalau untuk sebelum menyambut Natal itu cukup rame sih. Kepala Dinas Pariwisata optimis okupansi hotel di NTB akan mengalami peningkatan hingga mencapai 100% jelang Natal dan Tahun Baru. Pantauan kita sampai sekarang alhamdulillah kan di atas 60%, 60-65%. Ya. Kalau weekend sudah bisa di beberapa hotel kita, tempat wisata kita bisa sampai 90 bahkan 100%. Okupansi di destinasi-destinasi yang prioritas kita lah. Ya kan, Senggigi, Tiga Gili, kemudian Mataram juga, kemudian Teman.
Di tempat lain juga saya kira cukup bagus lah, artinya bahwa nampak mulai sudah lebih baik lagi lah. Beberapa kawasan wisata prioritas yang menjadi incaran para wisatawan untuk menghabiskan liburan Natal dan Tahun Baru seperti di kawasan Tiga Gili, Mandalika, Mataram, dan Senggigi. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.